Sahabat beriman, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup, beliau mendapat banyak cobaan, terutama saat berdakwah kepada kaumnya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tahun pasukan gajah yang menyerang kota Mekah. Lahir dari keluarga terhormat, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang bepergian di kota Syam. Ketika singgah di Madinah, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia di sana. Kala itu, Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Setelah Rasulullah lahir, ibunya menyerahkan kepada Halimah Sa'diyah. 4 tahun lamanya, Rasulullah diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Pada waktu Nabi Muhammad tinggal di pedalaman Bani Sa'ad, yaitu ikut ibu persusuannya, beliau tumbuh menjadi anak yang sehat, berhati baik, dan fasih dalam berbahasa. Nabi Muhammad hidup dengan rukun dan penuh kasih sayang, yaitu bersama saudara persusuannya. Kesehariannya, mereka bermain dan menggembala kambing bersama di padang penggembalaan, yaitu di Bani Sa'ad. Pada suatu ketika, saat Nabi Muhammad menggembala kambing bersama saudara persusuannya, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dengan wujud manusia. Malaikat Jibril lantas memegang tangan mungil Nabi Muhammad, hingga membuat beliau terkejut dan pingsan. Malaikat Jibril kemudian meletakkan Nabi Muhammad yang tak sadarkan diri di atas batu. Di saat ini pula, Jibril mulai membelah dada Nabi Muhammad. Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dan hati beliau yang telah dibelah, kemudian membuangnya. Setelah itu, hati Nabi Muhammad dibersihkan dengan air Zam-Zam yang disimpan dalam wadah emas. Setelah hati Nabi Muhammad bersih, Jibril meletakkannya kembali ke tempat semula. Melihat kejadian ini, para saudara persusuan dari Nabi Muhammad sangat ketakutan. Mereka kemudian berlari pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yaitu Halimah. Ibu Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh, kata mereka dengan menjerit-jerit. Ada apa dengan saudaramu? Tanya Halimah cemas. Muhammad, ada orang yang ingin melukainya, jawab mereka dengan terbata-bata. Halimah yang terkejut dan cemas setelah mendengarnya, segera mendatangi padang gembalaan tempat Nabi Muhammad berada. Sesampainya di sana, Halimah melihat Nabi Muhammad sedang mengembalakan kambing dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada luka atau goresan yang mengkhawatirkan pada diri anak susuannya itu. Bahkan wajah Nabi Muhammad terlihat lebih cerah dari biasanya. Apa yang telah terjadi padamu, wahai anakku? Tanya Halimah. 2 orang laki-laki berjubah putih telah mengambil sesuatu dari tubuhku. Nabi Muhammad menjawab dengan polosnya. Apa itu? Tanya Halimah dengan wajah khawatir. Aku tidak tahu, jawab Nabi Muhammad. Kamu tidak apa-apa? Tanya Halimah sambil memeriksa tubuh Nabi Muhammad untuk memastikan kembali keadaan anak susuannya itu. Namun ia tetap tidak menemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan pada diri Nabi Muhammad. Halimah pun segera membawa Nabi Muhammad dan anak-anaknya pulang dengan rasa was-was akan keselamatan anak susuannya tersebut. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad di padang gembalaan itu benar-benar telah mengganggu pikiran Halimah. Dalam beberapa riwayat, air yang digunakan untuk membersihkan hati Rasulullah bukan air Zam-Zam, melainkan air dari surga. Peristiwa pembelahan dada ini pun terjadi 2 kali, yaitu ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun dan 10 tahun. Tak lama setelah kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, Halimah mengembalikan beliau kepada sang ibu, yaitu Aminah.
Sejak saat itu, Nabi Muhammad merasakan kebahagiaan karena bisa hidup bersama ibunda. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sang ibu Aminah meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Pada saat perjalanan pulang dari Madinah, ibunya jatuh sakit, lalu meninggal dunia di tempat itu. Maka sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, bernama Abdul Muthalib, seorang terkemuka di kota Mekah. Sayangnya kebersamaan ini tak bertahan lama, karena sang kakek meninggal dunia 2 tahun setelah itu. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat mulia dan menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Hati beliau sangat suci, bebas dari segala sifat buruk seperti kesombongan, iri, dengki, dan sirik. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan hati Nabi Muhammad, yaitu dengan cara yang luar biasa. Salah satunya melalui kisah pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Sahabat beriman, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan dibelahnya dada beliau lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam menunjukkan bahwa beliau sudah dipersiapkan untuk menerima amanat yang berat. Pembelahan dada ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW berbeda dengan lainnya. Nabi sudah maksum sejak kecil karena bagian dari setan telah dihilangkan dari beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan tumbuh besar dalam keadaan tidak terdapat jatah setan dalam kehidupannya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan pembelahan dada ini terjadi pada masa kecil hingga beliau tumbuh dewasa dengan kondisi yang sempurna karena terlindung dari godaan setan. Sahabat beriman, Ibnu Hajar rahimahumullah mengatakan peristiwa pembelahan dada dari Nabi SAW dan peristiwa luar biasa lainnya yang di luar jangkauan akal. Tugas kita adalah taslim atau menerima tanpa menentangnya, karena peristiwa semacam itu mungkin terjadi.